Dalam revisi itu belakangnya Minta pensil ada? Weh, masa nggak punya? ya, dia kagak tahu pada kemana ya. Ya, pensil cantik ungu. Mau dipotong Iya sih. Ngajar. Nanti ya. Hah? Mau ngajar dulu. Oh, sok. Ya, betul. Yang penting nanti bikin. Iya. Materi udah tampil, teman-teman. Udah, Bu. Bimbingan aja ke kampus. Luar biasa. Ini tadi ada surat permintaan dulu. Sebelum bikin, dia harus nyetor dulu ke aku. Iya. Kalau udah bikin, dibuatin aja. Mulainya tanggal berapa? Mulai Senin berarti. Ya. Udah luar. Mohon maaf, banyak gangguan ya. Oke, kita mulai. Oh, masih bertiga, nggak apa-apa ya, dilanjut aja. Yang di Litera itu masih rekaman tahun berapa ya itu? Tapi materinya masih sama, cuma saya ada modifikasi beberapa contoh aja. Nah, nanti teman-teman yang belum bergabung bisa dipelajari ulang lah ya, karena pengujian hipotesis ini lumayan panjang, walaupun nantinya misal teman-teman tidak terpakai semua ya, menyesuaikan dengan kasus. Tapi kalau sudah kita pelajari, minimal tahu kalau kasusnya seperti ini harus menggunakan apa gitu. Jadi saya sampaikan semua materinya walaupun banyak ya, tapi semoga tidak perlu dihafal sih, cuma teman-teman harus paham kasus seperti ini nanti implementasinya pakai penyelesaian yang mana itu aja kata kuncinya di pengujian hipotesis. Kita mulai, Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sudah siap ya catatannya, teman-teman, mohon dicatat. Nanti ada beberapa kondisi juga di pengujian hipotesis. Minta tolong dipimpin doa. Berarti Zaidun ya, Zaidun. Mau nggak mau nih, the one and only. Baik, Bu. Pimpin doa, Zaidun. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi di Litera, konfirmasi kehadiran dosen dan juga dicek kesesuaiannya dengan RPS. Ini berlaku untuk semua mata kuliah ya teman-teman, mohon dibantu karena sebagai monitoring juga untuk nantinya administrasi di akreditasi. Hari ini kita lanjutkan di pengujian hipotesis, kemarin sampai ke pengujian rata-rata, sekarang pengujian proporsi, varians, dan untuk yang dua populasi. Nah, dua populasi ini masing-masing ada yang untuk rata-rata, untuk proporsi, dan juga untuk varians ya, untuk dua populasi. Dua populasi sebetulnya jarang juga sih, tapi di industri harusnya bisa terpakai karena kita membandingkan bisa dua metode, bisa dua produk, ya dua hasil, seperti itu yang dua populasi. Nah, ini yang akan kita bahas lanjut ke proporsi, varians, dan pengujian kesamaan untuk dua populasi. Saya flashback kembali. Jangan lupa untuk langkah-langkah pengujian hipotesis ada 5, dan ini harapannya bisa teman-teman cantumkan semua karena kalau tidak dicantumkan akan bingung langkah-langkahnya gitu. Jadi untuk tiap studi kasus saya pasti ada 5 langkah ya, ada 5 langkah walaupun misalkan beberapa langkah juga ada beberapa poin lagi, sub poin lagi.
Yang pertama kita tetapkan hipotesis uji dan hipotesis sandingannya ya, H0 dan H1-nya. Lalu mengumpulkan data, terus udah ya. Menghitung statistiknya, bisa rata-rata, simpulan baku atau proporsinya, menentukan dan menghitung statistik uji, pakai yang mana, one tail, two tail, nanti untuk kondisi yang seperti apa juga kita tentukan di sini. Lalu menarik kesimpulan, bandingkan tabel dengan hasil perhitungan. Kata kuncinya itu tahapan-tahapan pengujian hipotesis dan juga ini ya, apa nih, bagan contekan lah, bagan contekan. Ada tujuan pengujiannya untuk apa, satu populasi atau dua populasi K, apakah varian populasinya diketahui ya, kalau diketahui pakai uji apa nanti. Ini ada juga nanti kita kedua populasi ya. Ada yang simpangan varian populasi 1 dan 2-nya diketahui dan tidak diketahui. Nanti ada juga yang sama dan tidak sama ya. Eh, Oke, ada kondisi yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan ada tambahan di uji varians. Uji varians itu pakainya yang dua populasi itu pakai uji F. Jadi saya lampirkan juga tabel F ya. Tabel F untuk beberapa skema alfa yang berbeda. Alfanya 0,01, 0,05, berapa lagi? 0,25 ya, 0,025 ya. Oke, Pak. Selesai. Cuma buat lihat aja apakah benar enggak. Ininya. Itu informatikanya. Tanpa dilihat kamu tahu salahnya ya. Mohon maaf. Lanjut lagi. Ini tadi ya untuk menentukan statistik ujinya apakah satu arah atau dua arah. Lanjut ke proporsi ya. Kemarin rata-rata, sekarang yang proporsi. Proporsi ini saya pecah jadi dua contoh untuk yang two-tail dan juga one-tail. Nah, ini untuk yang two-tail, kalau proporsi itu pakainya Z ya, Z hitung dan Z tabel. Ini ketentuan kesimpulannya apakah terima H0 atau tolak H0. Nah, kalau jatuhnya di daerah ini berarti terima H0. Pointernya kelihatan nggak? Ini kali ya. Nah, sini ya. Pakai Z hitungnya, ini rumusnya X per N, namanya juga proporsi ya, X per N, dikurangi P0 atau P ya, atau P, kalau kemarin kan P dan Q. Nah, ini adalah P-nya. Ini P1 min Q atau 1 min P0 dibagi N. Mohon surat balasan nggak? Semuanya sama ya? Sama. Pakai taraf dulu kah? Kamu arsipkan, nanti biar dia aja yang lanjut langsung ke sana. Hari ini sih, hari ini suruh hari ini ya. Oke, lanjut ke contoh aja ya. Lanjut ke contoh, misalkan kita ingin mengetahui bahwa distribusi produk A dan B itu di sebuah provinsi adalah sama, harusnya sama ya, pendistribusiannya. Nah, kita mengambil sampel acak dari 4.800 pack, itu terdapat 2.458 produk A.
Nah, dalam taraf nyata 5%, tentukan distribusi kedua produk itu apakah sama. Jadi yang produk A itu didistribusikan sebesar ini ya, sebesar ini dari sampel 4.800. Apakah masih sama pendistribusian produk A dan B-nya? Langkah yang pertama, kalian harus ingat dulu yang 5 langkah tadi ya. Langkah yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya apa nih? Hipotesis nol itu yang kondisi netralnya ya, kondisi netral atau sama dengan berarti kalau proporsinya itu sama, distribusinya sama kan harapannya produk A dan B itu kan masing-masing setengah-setengah ya, setengah-setengah. Jadi proporsinya itu sama nih, untuk H0 proporsinya adalah setengah. Terus H1-nya berarti kebalikan dari yang H0. Kalau di sini apakah ada keterangan kurang dari atau kurang dari? Ini pakainya one tail atau two tail nih? Tutel, Bu. Two tail, kenapa two tail? Di atasnya ada, Bu, judulnya. Bukan, kalau dari kasus nih. Ini kan ya, supaya kalian tahu nanti implementasinya. Jadi kita ingin tahu apakah pendistribusian produk A dan B itu sama atau tidak. Berarti kalau kondisi netralnya harusnya pendistribusiannya adalah sama ya. Kalau kondisi yang kebalikannya dari itu, kebalikannya apa kondisinya? Kurang dari atau lebih dari, Bu. Nggak ada ketentuan di sini kurang dari atau lebih dari nih. Oh, ini. Tidak sama dengan ya. Berarti pendistribusiannya tidak sama. Kalau tidak ada keterangan lebih dari atau kurang dari itu pasti dia sudah pasti two tail. Tapi kalau ada kurang dari berarti kan one tail sisi kiri atau kanan? Kiri, Kiri. Kalau lebih dari kanan. kanan ya. Itu ya. Jadi kan dua kondisi ini apakah pendistribusiannya sama atau tidak sama, itu aja kan kondisinya. Ya udah tinggal disederhanakan ke hipotesisnya apakah sama dengan atau tidak sama dengan setengah. Fakta-faktanya apa aja di sini? Jumlah produk A-nya, sampelnya berapa? Dari sampel ya. Ini ya 2458, terus jumlah sampelnya 4.800. Proporsinya harusnya sama, setengah nih. P0-nya setengah. Oke, karena sudah ada diketahui data-datanya, jadi tidak perlu kalian hitung. Tapi kalau belum ada, ya kalian harus menghitung tuh. Menghitung atau X-nya berapa nanti ya. Selanjutnya langkah keempat, menentukan dan menghitung statistik uji. Nah, karena ini proporsi, jadinya statistik ujinya uji apa? Z, T, atau X kuadrat, atau F? Z, Bu. Uji Z. Semoga kalian lihat di pohon itu ya, di grafik itu, jadi paham cara bacanya juga ya. Jangan lihat di jawaban sini. Uji Z, berarti hitung Z hitungnya. Z hitungnya X-nya yang ini ya. Kita hitung proporsi produk A dari jumlah sampel, dikurangi P0-nya setengah, 0,5 dibagi akar P0 ya. P0 itu 0,5, berarti 1 min P-nya adalah sama ya, 0,5 dibagi N-nya 4.800. Z hitungnya 1,68. Alfanya taraf nyatanya 5% ya, jadi 0,05. Terus menentukan titik kritisnya, uji dua arah atau untuk mempermudah gambarkan kurvanya untuk dua arah ini ya. Z alfa per 2. Z alfanya 0,05 dibagi 2 berarti dilihat 0,025 itu nilai Z-nya berapa. Dilihat di tabel Z ya. Lihat dulu isinya nih, cari yang 0,025, nilai Z-nya 1,96. Karena ada dua arah berarti ada yang negatif dan ada yang positif. Kita bandingkan untuk menarik kesimpulannya Z hitung dan Z
alfanya, Z alfa per 2. Z hitungnya 1,68. Itu ada di daerah mana tuh? 1,68. Ini rentangnya ya, negatif 1,96 dan 1,96. Di daerah HO. Penerimaan H0 ya. Kalau sebenarnya nggak digambarkan kurvanya nggak apa-apa, cuma kalian harus menghafal ini nih kriterianya. Terima H0 bila negatif Z itu nilai Z hitungnya itu kurang dari negatif Z alfa per 2 di antara Z alfa per 2. Terserah sih lebih mudah menghafal atau menggambarkan seperti ini. Kalau di sini kan berarti 1,68 itu sekitaran sini ya, masih di daerah penerimaan H0. Berarti kesimpulannya adalah terima H0. Tadi H0 itu statementnya seperti apa? Yang sama dengan atau yang tidak sama dengan? Sama dengan. Yang sama dengan. Berarti dalam taraf nyata 5%, penelitian memperlihatkan bahwa memang distribusi produk A dan produk B itu masih sama besar atau sama dengan ya. Distribusi produk A sama dengan produk B di daerah tersebut. Kalau H1 yang diterima, narasi kesimpulannya seperti apa? Produk A dan produk B di suatu provinsi tidak sama besar. Distribusinya. Jangan lupa distribusinya karena soalnya itu kasusnya pendistribusian produk ya. Kalau yang sisi kiri masih sama seperti kemarin ya. Tolak H0 jika Z hitungnya kurang dari Z alfa di sini. Z alfa, Z alfa. Negatif Z alfa. Sisi kanan kalau dia tolak H0 jika berada di titik kritis ini, titik kritis yang sebelah kanan. Rumus Z hitungnya sama aja dengan yang tutel. Sama aja dengan yang tutel. Contohnya, Presiden menyatakan bahwa paling sedikit 60% anggota masyarakat termasuk golongan A. 60% itu proporsinya ya, 0,6. Sampel acak diambil terdiri dari 8.500, ternyata 5.000 sekian itu termasuk golongan A. Taraf nyatanya 1%, buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Bahwa paling sedikit 60 anggota masyarakat itu termasuk golongan A. Sedangkan setelah diambil sampel, ada 5.426 dari 8.500 yang termasuk ke dalam golongan A. Kita tetapkan hipotesisnya. Yang netralnya, nolnya, proporsinya harusnya ya paling sedikit ya. Harusnya yang kondisi netralnya adalah sama dengan 60% ya, 0,6. Kondisi tidak netralnya atau H1-nya apa? Lebih besar daripada 0,6. Lebih besar daripada 0,6 ya. Kalau misalkan menyatakan bahwa maksimal 60%, masih Lebih sisi kiri lebih kecil ya, lebih kecil. Berarti dia ke sisi yang kiri. Kalau ini sisi kanan ya, pantel sisi kanan. Kita hitung juga proporsinya X per N nanti ya, X per N, P0 proporsinya 0,6. Karena proporsinya 0,6, berarti 1 min P-nya itu 0,4. Ini untuk memudahkan nanti perhitungan aja. Statistik ujinya pakai uji Z ya, pakai uji Z. Di sini alfanya 0,01. Z-nya ini X per N atau proporsi yang termasuk golongan A dibagi dengan jumlah sampelnya berapa, dikurangi ini P0-nya ya, dibagi dengan yang N ini. Z hitungnya 2,79. Kita tinggal cari yang Z alfa di alfanya 0,01 ya. Z 0,01. Oke, kayaknya ini nanti interpolasi juga nih, interpolasi nanti kalian.
Kalau dilihat 2,327 atau dibulatkan 2,33. Untuk menarik kesimpulannya, Z hitung lebih besar atau lebih kecil dari Z alfa? 2,79. Z alfanya 2,33 nih. Jatuh di daerah mana? Si Z hitungnya. Di penerimaan H0. Penerimaan H0. Enggak di situ, Bu, Hitungnya di depannya. Z hitungnya Daerah yang 2,79. Oh iya benar di depan. Nah, di titik kritis ya, jatuh di yang diarsir. Karena lebih besar Z hitungnya dari si Z alfa. Jadi kesimpulannya? Terima atau tolak H0? Tolak H0. ditolak Tolak H0. H0. Tolak H0 atau terima yang H1-nya. Kita lihat lagi kondisinya, tolak H0 karena statistik hitungnya jatuh di daerah titik kritis ini. Jadi dengan uji sangat berarti ya, karena ini alfanya 1%, berarti pengujiannya uji sangat berarti. Hasil penelitian mengatakan bahwa persentase masyarakat golongan A sudah melampaui 60%. Tadi kan yang H1-nya itu lebih dari 60 ya. Lebih dari 60%. Paham untuk cara menentukan menguji hipotesis dari rata-rata proporsi alurnya aja ikutin nanti kalian. Kalau saya sih lebih mudah digambar kurva daripada menghafal. Kalau kalian gimana? Hafal kayaknya kalian, Mbak ya. Di sini saya sempat singgung kemarin di sedikit sih untuk perbedaan taraf alfa yang 1% dan 5%. Jadi untuk pernyataannya juga akan berbeda nanti dalam kesimpulan. Nah, kalau taraf nyatanya 5%, terus H0-nya ditolak, itu disebutnya uji nyata ya, atau nyata berbeda misalkan, atau uji signifikan, atau uji berarti. Tapi kalau H0-nya ditolak dalam taraf nyata 5%, tapi diterima ada taraf 1%, disebutnya di kesimpulannya nanti ada barangkali berarti. Kalau tadi kan sangat berbeda atau sangat melampaui atau sangat nyata, berbeda sangat nyata kalimatnya. Kalau ditolak di 5% tapi diterima 1%, kalimatnya jadi barangkali berarti. Tapi kalau H0-nya ditolak dalam taraf nyatanya 1%, bukan lagi uji nyata. Kalau yang atas kan uji nyata. Kalau di 1%, H0-nya ditolak, berarti uji sangat nyata atau sangat signifikan. Sangat signifikan. Lanjut ke pengujian varians. Proporsi aman ya. Proporsi aman. Nah, kalau yang varians ini contohnya misalkan kita ingin menguji hipotesis bahwa keragaman persentase pencemaran jenis pengawet buah tidak melewati suatu nilai tertentu. Atau contoh lainnya keragaman daya tahan sejenis cat luar rumah sama dengan keragaman daya tahan cat merek saingannya. Ini untuk reminder aja nanti untuk perhitungan varians ya. Untuk perhitungan varians untuk data tunggal dan data berkelompok kalau kalian buka lagi di materi probabilitas statistik untuk data deskriptif. Nah, kalau untuk data tunggal pakai rumusnya yang A jika ukuran sampelnya itu lebih besar dari 30 atau ukuran sampel besar. Tapi kalau untuk ukuran sampel kecil yang kurang dari sama dengan 30 pakainya rumus yang B. Untuk data berkelompok pakai yang ini, data berkelompok. Dikalikan dengan frekuensinya tergantung data yang kalian gunakan apakah termasuk data tunggal atau data berkelompok. Reminder aja untuk cara perhitungan varians. Karena kita akan menguji hipotesis varians. Oke, sama seperti yang lain,
ada yang one tail sisi kiri, sisi kanan, ada juga yang two tail. Cuma bedanya kalau tadi simbolnya adalah P ya, kalau di varian simbolnya ya ini sigma kuadrat ya, theta kuadrat ini. Sigma kuadrat. Bedanya di penulisan hipotesisnya. Kalau rata-rata berarti kan ini ya, mu ya, mu-nya sama dengan mu2 misalkan. Kalau di varians rumusnya ya tuliskan simbol varians. Oke, menghitungnya pakai yang chi square atau chi kuadrat. Yang kemarin kita sempat hitung yang s kuadratnya ya. Tapi db-nya itu n-1. Pakai distribusi x kuadrat. Kriteria-kriterianya silahkan dihafal. Atau nanti kita buatkan kurva ya. Kita buatkan kurva. Untuk sisi kiri tolak H0 bila x kuadrat hitungnya kurang dari x kuadrat 1 min alfa. Sisi kanannya tolak H0 bila x kuadratnya lebih dari x kuadrat alfa. Atau chi square dari tabel ya. Terus kalau dua sisi ya antara ini. Tolak H0 jika x kuadratnya kurang dari yang 1 min alfa, ya kita gabungkan yang ini. Kita gabungkan yang ini, tapi bedanya dibagi 2, karena ada dua sisi. Ya, ada dua sisi alfa per 2. Nah, untuk yang kanannya x kuadratnya lebih dari x kuadrat alfa per 2. Oke, contoh yang 8. Contoh 8 nih. Pengusaha lampu pijaraan mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah dengan simpangan baku masa hidup lampunya 60 jam. Simpangan baku populasi berarti ya, populasinya. Nah, untuk menentukan hal ini dilakukan penelitian dengan kita ambil 50 sampel. Ternyata diperoleh rata-rata lampunya itu 792 jam. Simpangan bakunya 55 jam. Maka jika masa hidupnya berdistribusi normal, benarkah apakah betul kalau variansnya itu simpangan bakunya itu masih di 60 jam. Simpangan baku masa hidupnya itu masih 60 jam dalam taraf alfanya 5%, 0,05. Oke, 60 jam ya. Kita tentukan yang ini. Karena yang diketahuinya adalah simpangan baku, kita akan menguji hipotesis variansnya. Berarti kita ubah ke dalam varians ya. Kita ubah ke dalam varians ini. H0-nya. H0-nya variansnya itu sama dengan 3.600 jam. Masih sama, masih di dalam rentang yang 60 jam ya. 60 jam kita hitung variansnya berarti 60 dikuadratkan. 60 dikuadratkan. Hasilnya 3.600 jam. H1-nya berarti tidak sama, sudah tidak sama ya, karena tidak ada pernyataan kurang dari atau lebih dari. Jadi untuk H1-nya adalah tidak sama dengan, artinya dia two-tail ya. Masuknya ke two-tail atau dua sisi. Tidak sama dengan 3.600 jam. Terus kita kumpulkan datanya, rata-rata populasinya 800 jam yang ini nih. Terus sampelnya diambil 50 sampel, varian sampel, simpangan baku sampelnya 55 ya, simpangan baku nih bukan varian nih, simpangan baku sampelnya 55 jam, simpangan baku populasinya 60 jam, rata-rata dari sampelnya itu 792 jam, alfanya 0,05 ya. Nah, kita untuk mempermudah kita hitung menjadi kita ubah ke varians ya di langkah ketiga. Untuk yang populasi 660 jam kita hitung variansnya jadi 3.600 jam. Yang sampel juga sama, kita cari dulu variansnya berarti 55 kuadrat ya, sekitar 3.025 jam. Langkah keempat menentukan uji statistik. Karena menguji variansi berarti pakainya yang chi square atau x kuadrat.
tabel yang X kuadrat atau C square ya. Tadi rumusnya N-1 dikalikan varians dari sampel dibagi dengan varians populasi. N-nya 50 min 1, terus varians sampelnya tadi yang sudah dihitung di langkah ketiga, 3025 dibagi varians yang populasinya 3600. X hitungnya 41,174. Oke. Alfanya peluang kesalahan tipe satunya 0,05 ya. Terus menentukan titik kritis. Nah, di sini kita cari X kuadrat tabelnya. Berarti X kuadrat tabelnya atau yang di daerah sininya. Daerahnya, batasnya berapa aja. Karena ujinya dia tidak sama dengan, berarti dia total ya. Uji dua arah. Uji dua arah. DB-nya, berapa DB-nya? DB, rumus DB-nya tadi N-1. Jadi 50 kurangi 1. DB-nya carinya di 49 ya. Oke, kita cari yang sisi kiri dulu nih. Sisi kirinya rumusnya adalah untuk titik kritisnya X kuadrat 1 min alfa per 2. 1 min alfa per 2. Kalian cari dulu yang alfa per 2-nya. Atau 1 dikurangi 0,025. DB-nya, V-nya ya, DB-nya itu 49 dari N-1. Dari N-1, jadi kita cari untuk yang X kuadratnya 0,975, DB-nya di 49. Kalau kalian sambil buka yang C-square-nya dicari, nanti hasilnya 31,5. Ya. Yang sisi kanannya tidak dikurangi 1. Jadi dia lanjut terus saja alfa per 2 ya. Perbedaannya di situ. Kalau yang sisi kirinya 1 min alfa per 2. Kalau sisi kanannya alfa per 2 aja. Alfa per 2. Jadi cari di yang 0,025, DB-nya 49. Hasilnya 70,22. Oke, kita bandingkan X kuadrat hitung dengan yang di titik kritis. 41,174 berada di daerah mana? Titik kritis apa di daerah penerimaan H0? X kuadrat hitungnya 41,174 nih. Masuk ke daerah mana? Daerah penerimaan, Bu. Daerah penerimaan ya, sekitar di sinilah. Jadi kesimpulannya Diterima. kesimpulannya tolak atau terima H0? Diterima Diterima. H0. Terima. Nol. Masih bingung? Terima 0, Bu. Diterima H0. Kalau kalimatnya, narasinya? Narasinya? Saya lihat ke hipotesis lagi ya. Berarti kan yang diterima H0. Berarti kalimatnya apa nih? Kalimatnya adalah dengan uji yang 5% ya. Uji nyata berarti. Uji nyata atau simpangan baku ya. Variansi masa hidup lampunya itu masih sama di 3.600 jam atau simpangan bakunya 60 jam. Masih di sekitar situ. Masih benarkah ya ini ya? Masih simpangan bakunya masih 60 jam atau variansnya di 3.600 jam. Kalau kalian mengacu ke sini kan masih bingung nih, tolak H0 bila dan ini. Tapi kalau dibuatkan kurvanya nanti tinggal masukkan aja X kuadrat hitungnya masuk ke daerah mana. Ini kan ada keterangannya daerah penerimaan H0. Yang diarsir itu titik kritis atau daerah penerimaan H1. Oke, hipotesisnya variansinya sama dengan 60 jam atau simpangan bakunya 60 jam dapat diterima dengan menanggung resiko 5% akan terjadinya penolakan hipotesis bahwa variansinya masih sama dengan 3.600 jam. Lanjut ke yang dua populasi. Dua populasi ini berarti ada untuk rata-rata, untuk proporsi, dan untuk varians. Ada beberapa kondisi juga nanti
beberapa contoh, dicontohkan beberapa kasus aja ya. Salah satu kasus aja. Oke, yang pertama untuk rata-rata, kita akan menghitung atau menguji hipotesis dua populasi rata-rata ya, rata-ratanya. Jadi misalnya kita ingin membandingkan kasusnya ya, dua cara mengajar, rata-rata hasil dari dua cara mengajar misalnya, atau cara produksi dan lain sebagainya. Atau selisih rata-rata, selisih proporsi, selisih varians. Tanya digunakan untuk yang dua populasi. Jadi karena ada perbandingan, di sini ada dua populasi, misalkan untuk rata-rata nolnya semuanya yang sama dengan ya. Rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2, atau H1-nya bisa lebih dari, bisa kurang dari, atau tidak sama dengan. Sama untuk konsep one tell to tell-nya sama aja, tergantung dari kasusnya apakah dia kurang dari, lebih dari, atau malah tidak sama dengan. Untuk rata-rata ada 3 kondisi tadi, kalau di bagan ya dilihat ada 3 kondisi. Jika simpangan baku populasi 1 sama dengan simpangan baku populasi 2 dan simpangan bakunya diketahui. Kalau di bagan ada yang sama dengan, tidak sama dengan, diketahui dan tidak diketahui. Ada 3 kondisi. Kalau diketahui pakainya Z dan rumusnya yang ini ya, pakainya simpangan baku populasi. Ini selisih rata-ratanya dari dua populasi dibagi dengan simpangan baku dikalikan akar 1 per N1 plus 1 per akar N2. Untuk Z hitungnya. Kalau Z alfanya cari di yang ini. Terima H0 jika nilai Z hitungnya itu berada di antara negatif Z alfa per 2 dan di Z alfa per 2. Sisi kiri berarti tolak 0 jika nilai Z hitungnya kurang dari Z alfa. Kalau sisi kanannya tolak 0 jika nilai Z hitungnya lebih dari Z alfa. Kondisi 2, jika simpangan baku populasi 1 sama dengan simpangan baku populasi 2, tetapi simpangan bakunya itu tidak diketahui ya, simpangan bakunya tidak diketahui. Jadinya pakainya simpangan baku sampel S, pakainya simpangan baku sampel. Kita harus menduga dulu, kita cari simpangan baku sampelnya dan dihitung simpangan baku atau varians gabungan dari sampelnya. Pakai rumus yang ini untuk menghitung varians gabungan. Sudah belajar sebelum hipotesis ya, untuk yang varians gabungan untuk dua populasi. Pakai rumus yang varians gabungan. Untuk DB-nya berbeda. Kalau yang tadi N-1, kalau di sini N1 karena ada dua populasi, jadi N1 plus N2 dikurangi 2 untuk nilai DB. Oke, pakainya kondisi 2 pakai T ya, karena yang diketahui itu, karena simpangan baku populasinya tidak diketahui, jadi pakainya distribusi T. Oke, ketentuannya, terima H0 jika nilai T hitungnya berada di antara negatif T alfa per 2 dan juga sebelah kanannya T alfa per 2. Oke, atau untuk one tail sisi kirinya ini ketentuan-ketentuannya. Lebih mudah pakai ini sih kayaknya pakai bagan ya. Kurvanya digambarkan. Kondisi 3 itu untuk simpangan baku populasinya tidak sama dengan simpangan baku populasi kedua, dan kedua-keduanya tidak diketahui. Jadi hanya diketahui, kita cari variansnya ya. Varians dari sampel populasi 1 dan sampel populasi dari sampel 2, varians dari sampel 2. Oke, ini adalah nilai bandingkannya dengan nilai W. Kalau tadi kan T ya, T alfa per 2 atau Z alfa per 2. Nah, ini dibandingkannya, kita cari T ini ya. T kutipnya itu adalah terima H0 jika nilai T hitungnya, T ini ya, T hitungnya kurang dari negatif W1 dikali T1. Ini rumusnya, W1-nya ini ya.
W1-nya itu simpangan baku atau varians sampel 1 dibagi N1, terus T1-nya ini rumusnya adalah T alfa per 2 ya. DB-nya N1 min 1. Terus untuk yang W2-nya untuk yang sampel 2, tapi rumusnya sama. Varians dari sampel 2 dibagi dengan jumlah sampel 2-nya berapa. Tuh, sampel keduanya berapa. Terus nilai T-nya itu T alfa per 2, jumlah sampel DB-nya N2 min 1. Jadi untuk mencari W1-nya rumusnya yang ini ya. Kursornya kelihatan kan ya? Kelihatan Ibu. Oke, W1-nya yang ini, W2-nya cuma beda di apakah dia sampel 1 atau sampel 2, itu aja sih. Tapi rumus umum untuk menghitung W dan T-nya yang ini ya, alfa per 2. Agak ribet nih yang ini, semoga nggak ketemu sama yang kondisi kedua. Oke, kalau sisi kiri berarti ininya harus kurang dari yang ini ya, kurang dari yang negatif W1 kali T1. Tapi kalau yang sisi kanan berarti T aksennya itu harus yang lebih besar dari yang kondisi ke kanan. Tapi kalau tutel harus ada di antaranya. Kalau untuk konsep apa namanya grafiknya itu kurvanya itu sama aja untuk semuanya. Cuma beda untuk menentukan titik kritisnya. Batas titik kritisnya pakai rumus yang mana. Itu aja perbedaannya. Contohnya, contohnya ini yang one tail atau two tail ini? Ini two tail. Kalian mau dicontohkan yang one tail atau two tail? Contoh 9 sih. Lebih susah one tail atau two tail sih? Pemahamannya atau gampang semuanya? Cile. Susah Semuanya semua. gampang. Susah semuanya. Susah semua. Susah semua. Oke. Oke, kita runtun aja deh ke yang contoh 9. Misalkan ya, contoh 9. Dua macam makanan A dan B diberikan kepada ayam secara terpisah untuk jangka waktu tertentu. Nah, ingin diketahui makanan mana yang lebih baik bagi ayam tersebut ya. Makanan mana yang lebih baik. Ini ada dua jenis makanan, masing-masing diberikannya berapa ons nih, berapa ons dalam satuannya ons. Sampel acak terdiri dari 11 ayam untuk yang makanan A, jadi ada 11 ya. 11 ayam sampelnya. Yang makanan B itu diberikan ke 10 ayam. Jadi beda nilai N1 dan N2-nya nih. 11 dan 10. Terus ini adalah penambahan berat badannya. Berat badan ayam dalam ons kalau diberi makanan A masing-masing ya 3,1 penambahan 3,1 ons, 3 ons dan seterusnya ya. Makanan B sekian. Oke, dalam taraf nyata 5%, tentukan apakah kedua macam makanan tersebut sama baiknya atau tidak. Dari kalimat ini, kita akan mencari apakah perlakuan atau penambahan berat badan ayamnya itu betul bertambah atau tidak ada perbedaan gitu ya dari kedua treatment ini. Berarti H0-nya apa? H0-nya apa? Nolnya yang mana? Makanan A. H0-nya makanan A sama dengan 11. sama dengan makanan B ya. Jadi intinya H0-nya itu berarti penambahan berat badan ayam yang ditreatment makanan A akan sama dengan penambahan berat badan ayam yang ditreatment dengan menggunakan makanan B. Itu kalimat panjangnya. Terus H1-nya. H1-nya tidak sama dengan atau kurang dari atau lebih dari? Sama dengan Lebih dari. Tidak sama dengan. tidak sama dengan
Tidak sama dengan. Lebih dari. Mana lebih darinya? Tidak sama dengan ya. Mana lebih darinya, Nel? Enggak jadi, Bu. Apa? Berarti ini ya, tersebut sama baiknya atau tidak. Berarti kalau sama kan ya sama dengan, kalau tidak ya berarti tidak sama dengan. Oke, kalau kita masukkan ke dalam populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 untuk H0. Terus salah satunya rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2. Oke, data N1-nya ada berapa ayam tadi? Diberikan kepada 11 ayam. N2-nya ada 10 ayam. Berarti rata-ratanya juga akan berbeda ya. Kita harus cari rata-rata secara sederhana aja. Yang ini kan dicari rata-ratanya, berarti ditambahkan dulu semua dibagi 11. Yang B, tambah semua dibagi 10. Mencari rata-ratanya ya. Alfanya 5%. Karena yang diketahui cuma itu ya tadi ya, cuma N dan alfa nih, N dan alfa. Terus kita harus hitung dulu rata-ratanya masing-masing. Rata-ratanya kalau tadi dihitung itu 3,22, X2-nya 3,07. Terus hitung juga variansnya ya, varians dari sampel. Tadi kan varians di populasinya tidak diketahui ya, tidak diketahui. Cuma kita tahu sampelnya ada 11 dan ada 10. Terus diketahui rata-ratanya nih. Berarti kita harus cari variansnya dulu. Varians dari sampel tersebut. Pakai rumus yang mana? Rumus yang rumus varians ya. Rumus variansnya pakai yang N-nya kurang dari 30 berarti ya. N-nya kurang atau untuk yang sampel kecil termasuk data tunggal. Nanti coba dihitung pakai rumus yang itu. Hasilnya varians dari sampel 1 0,199, varians dari sampel 2 0,1112. Setelah itu baru dihitung S gabungannya ya. Varians gabungannya, sorry, ini kurang kuadrat nih. Varians gabungannya pakai rumus yang varians gabungan ya. Untuk DB-nya karena ada dua populasi jadi N N1 tambah N2 dikurangi 2. Jadi ada 19 dB-nya. Nih, 0,397 dapat dari ini ya. Coba nanti kalian hitung sendiri. Kalian hitung. Sebenarnya ini dibaginya 19 tuh dB yang bawah nih. N1 plus N2 kurang 2. Yang keempat, menentukan statistik ujinya. Yes. Statistik ujinya termasuk yang one tail, two tail. Tutel. One tail atau two tail? Two tail. Tadi rata-rata ada 3 kondisi yang mana? Isiin sambil minum. Kondisi 2. Masuk kondisi yang nyontek. Kenapa kondisi 2? Karena simpangan bakunya sama tapi tidak diketahui. Iya, Simpangan baku apa? Populasi atau sampel? sampel. Populasi Populasi, Bu. atau sampel? Populasinya Populasi. ya, populasinya tidak diketahui. Kalau ada 2 jenis makanan itu diharapkannya simpangan bakunya kan harusnya sama. Tapi simpangan baku dari populasinya kan tidak diketahui ya, tidak diketahui. Tidak diketahui, makanya kita hitung varians dari masing-masing sampelnya. Ya, varians dari masing-masing sampelnya. Jadi pakai yang kondisi 2. Kita cari yang nilai T ya, T hitungnya. T hitungnya selisih dari kedua rata-rata dibagi dengan yang S ya. Yang S ini, kalau ini adalah nanti hasilnya itu masih dalam kuadrat, kalian cari yang simpangan baku sampelnya. Berarti hasil dari ini kalian kuadratkan, akarkan ya. Kalian akarkan hasilnya akan 0,397. 0,397.
Nanti dicari coba S kuadrat gabungannya ya, varians gabungannya berapa. Terus kalau diakarkan, berarti hasilnya adalah 0,397 atau simpangan baku gabungannya. Ya. Simpangan baku gabungan. Kalau mau langsung menghitung simpangan baku gabungan sebenarnya bisa. Cuma yang ini nanti kuadratnya dihilangkan dan ditambah akar sini semuanya. Tambah akar. Tergantung lebih mudah yang mana sih. Nanti sini carinya simpangan baku gabungannya ya. Simpangan baku gabungannya 0,397 dikali akar 1 per N1-nya. N1-nya 11, N2-nya 10. Jadi nilai T hitungnya 0,862. Alfanya berapa? 0,5% ya, 0,05. Kita cari yang ini. T alfa per 2, T alfa. Karena tutel ya, jadi alfanya bagi 2, T alfa per 2. DB-nya tadi kita sudah hitung 19. Alfa per 2 berarti cari yang 0,025 untuk T. Dan Halo. Dika. Kalian chat Bu Rahmi di grup. Tanyain online atau offline. Kan udah di chat.
Ini nggak dibaca. Iya udah berarti. Mager we buka WA teh-nya. Bisa jual offline sok. Ayeuna 11:30. Gila nya. Ya bilang, we kenapa Bu mendadak? Ya kalian mau ngomong. Paling telat. Udah mau presentasi iya Abi mah Wios. Jadi Man. saya akan menerima pertanyaan. Gak usah. Man. Eh, HP orang jika nu si IPA anjir si Dina. 刚回国嘛，工作多，抽不出身子啊。就你侯经理最忙喽啊，连一个晚上的时间都抽不出来见咱们几个兄弟们啊。 Gandeng ya tuh. Mohon maaf terlempar. Lumayan lama juga masuk lagi. Giliran nggak yang ini, giliran yang premium terlempar. So, tadi sampai mana kita ya? Di kalian lancar? Lancar Bu. Car Bu. Jaringannya mungkin. Gimana pakai yang kampus malah nggak lancar yang di kampus. Oke, tadi sampai ke yang tutel ya, kondisi 2 yang ini, terus kita cari yang T alfa per 2-nya. T alfa per 2-nya 2,093. Oke, kalau digambarkan kurvanya, coba kita coba ini. Kalau digambarkan kurvanya nih, sini kan tutel ya. Titik kritisnya berapa aja? Sekarang agak susah sensitivitasnya. T ini ya, agak susah nih touchscreen-nya. Jadi di sini negatif T alfa per 2-nya 2,093 ya. 2,09 jelek lagi kalau ditulis pakai kursor. Yang sebelah kanannya positif 2,00093 lah. Ini adalah daerah kritisnya nih. Daerah kritis ini daerah penerimaan H0. Sekali. Daerah penerimaan ya, terima. Kalau yang T hitungnya tadi 0, berapa? 0,862. Berarti ada di daerah mana tuh? H0. Di sini ya. Nggak tahu kenapa nih touchscreen-nya agak bermasalah. Jadi ini tulis kursor. Terima lah. Penerimaan H0 nah di sini ya 0,8 ya mendekati negatif lah sekitar sini ya 0,862 berarti ada di daerah penerimaan H0. Kesimpulannya terima H0 ya karena berada di antara titik kritisnya atau kedua H0 itu berarti sama dengan kedua macam makanan A dan B itu sama ya memberikan tambahan berat yang sama. Jadi tidak ada perbedaan tuh antara perlakuan dengan makanan A dan makanan B. Contoh 10, nanti coba kalian pelajari untuk rata-rata. Ini ada beberapa kondisi sih dicontohkan. Alhamdulillah, udah azan setengah 12. Rata-rata proporsi. Kalau proporsi itu nanti pakainya tetap yang Z hitung.
Cuma bedanya di sini P-nya ya, untuk menghitung P-nya berbeda dengan yang satu populasi. Kalau yang dua populasi, nilai P-nya itu 1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Berarti kedua proporsi dari dua sampel itu dijumlahkan, dibagikan dengan jumlah kedua sampelnya. Untuk Q-nya 1 min P. Sisi kiri, sisi kanan berarti Z alpha aja. Kalau proporsi. Lanjut ke contoh ini ya. Penelitian dilakukan di daerah A terhadap ada 250 panelis. Panelis itu yang mencoba misalkan makanan tertentu nih. Mencoba makanan tertentu 20 panelis. Ternyata dari 250 ada 150 yang memilih produk C, yang akan memilih produk C. Di daerah B terhadap 300 panelis. Jadi beda jumlah sampelnya juga ya. Ada dilakukan terhadap 300 panelis, terdapat 162 yang akan memilih produk C. Kita akan mencari atau mengujinya apakah ada perbedaan yang nyata mengenai pemilihan produk C di antara kedua daerah tersebut. Perbedaan yang nyata berarti alfanya 5%. 5%. Kita tentukan hipotesisnya, masih pakai yang tutor ya. Apakah porsi beli produknya di daerah A dan B itu sama untuk yang H0-nya? H1-nya berarti tidak sama ya, tidak sama dengan yang di kedua daerah itu tidak sama yang akan memilih produk C. Terus pengumpulan faktanya N-nya, N1-nya ini ya 250, ini N1. Yang 150 itu adalah X1. N2-nya yang 300 N2-nya. Agak susah nih nulisnya. Terus X2-nya yang 1. Keluar masuk terus ya. Efektif gak sih? Jadi bete ngajarnya. Udah mohon maaf. Gimana? Kalian kalau belajar sendiri paham nggak? Insya Allah. Kalau dilanjutkan sendiri gimana? Bete nggak sih keluar masuk terus? Aduh. Bu, kan aneh Pak Iwan tuh belum tentu ya hari Jumat jam 1 jadi atau enggak. Kalau misalkan nggak jadi boleh di sama Ibu gak, Bu? Boleh, boleh. Nanti berarti kita lanjutkan aja yang belum ya. Mm-mm. Bu, Offline ya, Bu. Ya, Bu. izin Yang asisten praktikum. Iya, Zaidun dulu. Zaidun dulu gimana Zaidun? Hegel, Bu. Hegel dulu aja, Bu. Hegel. Gimana Hegel? Ini Bu, ada pengertian simpelnya nggak Bu biar buat nentuin one tail atau two tailnya gitu, karena sampai sekarang Hegel masih belum ngerti gitu, kurang ngerti. Oh, yang simpelnya kalau disoalkan, misalkan ingin ketahui apakah kedua distribusi, misal yang distribusi ya, kedua distribusi itu pendistribusiannya sama. Kalau sama, berarti lawan katanya Tidak sama. tidak sama. Berarti itu two tail ya. Tapi kalau ada di sananya diinginkan, apakah misalkan inginnya distribusinya kan 50 ya, misal ya.
setengah deh, setengahnya itu sama, setengah nih, pendistribusiannya sama, 50 produk lah ke daerah tersebut. Ya. Masing-masing daerah 50. Tapi kalau misalkan pernyataannya apakah pendistribusian produk tersebut eh, kurang dari 50 atau melebihi dari yang diinginkan. Kalau melebihi berarti kan one tail sisi Kanan, kanan. Tapi kalau kurang dari yang rata-ratanya misalkan one tail sisi kiri, Bu. kiri. Itu aja. Oh, berarti lihatnya mungkin dari sama dengan atau tidak sama dengan, sama kurang atau lebih. Kurang atau lebih. Kurang Ya, atau Bu. lebih. Makasih, Bu. Kebanyakan sih two-tail kebanyakannya. Karena terkecuali ada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan batas ambangnya itu sekian. Nah, biasanya itu pakai yang one tail. Ya, Bu. Oke, dilanjut besok. Siapa lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, praktikum prosman dong. Hei, kalian asisten baru Zaidun itu pun bukan prosman ya? Baru Zaidun nih yang ngisi. Ibu aku sama Nelly udah keterima juga Ya, jadi asisten praktikum. saya prosman, Bu. Insya Allah. Saya Prosman juga, Bu. Zaidun. Nah, ntar malam, Bu. Ya, buruan lah. Kalau Nelly nolak mah fisika ya. Iya, Fisika Bu. harusnya Nel. Fisika harusnya yang angkatan 2023 aja aspraknya. Kalian mah udah upgrade atau Nggak tahu, Bu. Pak tahu Ganis. itu. Tapi nanti kalian mintanya yang di industri ya. Kalaupun tidak yang di industri, nanti misalkan jumlah asistennya berapa, karena nanti ngaruhnya ke pengajuan honorariumnya sih. Itu yang saya pikirkan. Soalnya Pak Gani suka punya DHM, nggak tercatat DHMD-nya. Kalau di industri kan ada DHMD-nya. Kayak Hegel juga kan harus ngisi ya waktu yang Gamtek ya Hegel ya. Ngisi yang itu, laporannya juga harus ada. Laporannya dikumpulkan. Nanti pengisian DHMD itu ya asistennya siapa, siapa aja. Misal ada 2 asisten siapa aja, terus ada berapa kali pertemuan praktikum tuh. Jadi honorariumnya tergantung banyaknya hmm, pertemuan praktikumnya gitu. Kalau ada info pembagiannya nanti tolong kasih tahu saya. Ya, Bu. Bu, kalau misalkan ngambil 2 praktikum bisa emang, Bu? Atau 1 orang 1? Jadi asprak. Eh, jangan deh biar fokus ya, Oh, baik. biar kesempatannya yang lain dapat juga. Sebenarnya bisa semua mah bisa. Cuma pengennya kalian ngerasain semua lah kalau saya pengennya. Bu, maaf tadi kata Ibu isi apa, Bu? Yang asprak itu? Itu form pendaftaran asisten praktikum. Ada di grup statistik industri juga ada. Enggak waktu yang pas Hegel Gamtek gitu. Oh, DHMD. DHMD pertemuan Oh, pertemuan daftar pertama kan ada berapa judul kita 5 ya 5 atau 6 ya Hegel lupa deh 6 kurang, iya 6 kalau nggak salah. belum ngisi juga kamu DHMD-nya. Yang kayak daftar hadir bukan, Bu? Yang kayak daftar hadir Udah, Bu, setiap itu juga dibawa waktu pertemuannya. udah dikirim belum hard file-nya? Ah, itu bukannya di Prodi, bukan, Bu, yang di Prodi? Diisi dong yang soft file-nya, masih ingat gak? Paling lihat ini paling, Bu, kalau apa minjem kartu Lihat anak-anak laporan. buat judulnya gitu, buat ngisi judul paling minjem Iya. kartu praktikum anak-anak. Iya. Sampai sekarang belum diajukan karena yang bayar praktikumnya masih kurang. Kita Ya. mohon bersabar ya, tapi insya Allah kita masih ingat punya hutang kok.
Ya, yang lain diisi ya, form pendaftaran aspraknya, karena saya inginnya minggu ini tuh surat udah masuk, surat permohonan ke Smart Checking-nya, jangan sampai kita dadakan terus. Kalau saya sih udah komunikasi sama Pak Yudinya di sana boleh, cuma kan kalau tidak resmi nggak enak lah. Ini masih kerekam kah? Ah, masih ke recording.